Perkenalkan, nama saya Safaatul Habibah, NIM 2019-5045. Kali ini saya akan menjelaskan dari hasil review jurnal yang berjudul Tinjauan Biopsikologi pada kasus anak disleksia yang dilakukan oleh ibu yang mengalami stres psikis berat. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Hamil merupakan suatu kata yang sangat menyenangkan dan juga menggembirakan bagi mereka yang sudah menikah, apalagi mendambakan suatu seorang keturunan. Oleh sebab itu, hamil adalah hal yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap mereka yang sudah menikah. Dan pernahkah para ibu berpikir ketika kalian baru hamil atau memasuki trimester pertama, perubahan hormonnya sering berubah-ubah dan membuat seorang ibu kadang merasa kelelahan atau merasakan kecemasan yang amat sangat. Nah, kecemasan sendiri itu apa? Kecemasan atau stres merupakan ungkapan suatu perasaan dari seseorang yang sedang mengalami kejadian dalam hidupnya, entah itu baik ataupun buruk. Yang pasti kebanyakan kecemasan ini karena suatu hal yang buruk. Nah, oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Ketika stres pada ibu hamil itu tidak bisa dikondisikan, itu bisa berdampak pada ibunya yang mengalami stres atau kecemasan dan juga pada sang jabang bayi yang dikandungnya. Tapi kalau sang ibu bisa mengendalikan emosionalnya atau tingkat stresnya, maka itu menjadi suatu pertanda yang baik karena dia bisa melewati masa prenatal dengan baik. Stres pada ibu hamil bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu di antaranya yaitu karena suatu kejadian yang buruk. Mungkin suaminya meninggal atau rumahnya kemalingan. Jangan sampai ya, Kang. Tapi karena hal tersebut maka dilakukanlah penelitian pada ibu hamil yang melahirkan anaknya pada usia 8 bulan, berarti dia sedang prematur, dan ternyata yang menyebabkan ibu tersebut mengalami stres berat itu karena ketika ia hamil 3 bulan atau 4 bulan, suaminya itu meninggal dunia dan ia harus menanggung beban ekonomi keluarga dan juga jabang bayi yang akan dilahirkannya. Maka ia mengalami stres psikis berat dan melahirkan seorang bayi yang prematur. Kalau kita mengingat kembali pada mata kuliah psikologi perkembangan pada bab masa prenatal, di situ kita akan mengetahui bahwasanya ketika usia kehamilan memasuki pada bulan 3 bulan sampai 8 bulan, di mana fungsi organ dan juga otaknya itu mulai berfungsi. Oleh sebab itu, selain nutrisi, maka keadaan psikologis seorang ibu juga harus diperhatikan. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh pada apa ciri-ciri dari disleksia, dampaknya seperti apa, gejalanya seperti apa, maka kita harus lebih mendalami dari perkembangan bahasa anak itu apa saja dan bagaimana. Nah, asal kalian tahu dan juga kita perlu tahu bahwasanya ketika anak baru lahir, otaknya itu hanya bisa memuat 20% informasi dari otak dewasa. Beda lagi dengan hewan. Hewan itu ketika dia baru lahir, kapasitas otaknya itu sudah 70%. Jadi kenapa kalau kita lihat hewan ketika baru lahir, dia bisa apa saja, dia bisa cari makan sendiri, bisa yang lain. Nah, sedangkan yang kita manusia ini ketika baru lahir hanya bisa menangis dan merengek ketika meminta sesuatu atau terjadi sesuatu pada kita, entah itu ingin pup ataupun ingin kencing, kita akan menangis. Adapun beberapa tahap yang dialami oleh anak ketika perkembangan bahasa diantaranya yaitu tahap ocehan. Tahap ocehan ini dimana ia bisa mengoceh pada usia 6 bulan. Pada umumnya mereka bisa mengoceh pada usia 6 bulan dengan mengucapkan satu kata yang itu tidak jelas atau tidak bermakna, tapi kadang juga bermakna, tapi itu kadang tanpa sengaja. Terus yang tahap kedua yaitu tahap satu kata. Tahap satu kata ini biasanya terjadi pada usia 1 tahun, di mana dia bisa mengucapkan satu kata seperti ma, yang artinya ibu. Terus tahap yang kedua itu tahap 2 kata. Biasanya yang terjadi pada anak yang mengalami lamban dalam perkembangan bahasa itu
dia mulai bisa mengucapkan 2 kata pada usia 2 tahun. Nah, contohnya kayak gini, mamcim itu maksudnya makan es krim. Terus yang tahap ketiga yaitu tahap telegrafis. Tahap telegrafis ini terjadi setelah usia 2 tahun, di mana dia bisa mulai merangkai kata yang bermakna. Seperti itu. Setelah kita mengetahui tahap-tahap perkembangan bahasa pada anak, maka kita lanjutkan ke ciri-ciri disleksia, gejala, dan juga dampaknya. Bahasa merupakan alat untuk seseorang mengungkapkan suatu perasaan. Nah, untuk mencapai suatu kemampuan bahasa yang baik, maka diperlukan beberapa hal, yaitu lengkapnya sistem penginderaan, lengkapnya sistem syaraf pusat, kestabilan emosi, dan juga kemampuan mental yang baik. Jika itu sudah terpenuhi, maka besar kemungkinan dia untuk kemampuan bahasanya juga baik. Ketika seorang anak mengalami kelahiran prematur seperti kasus di atas, maka dia juga mempunyai kemungkinan untuk kemampuan bahasanya yang baik karena fungsi otaknya yang kurang optimal. Nah, bagian otak yang berpengaruh pada bahasa itu terletak pada cerebrum atau otak besar, yaitu pada korteks cerebral, yang mana itu kan ada hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Nah, bahasa ini terletak pada hemisfer kiri sebagaimana penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli. Dasarnya gangguan bahasa ini ada banyak sekali, ada afasia, ada disleksia, dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita akan fokus pada kasus disleksia. Lalu apa sih disleksia itu? Disleksia itu merupakan suatu gangguan di mana anak tersebut atau orang tersebut mengalami kesulitan membaca, mengeja, dan juga menulis. Disleksia ini akan kesulitan dalam mengidentifikasi suatu kata yang diucapkan, apalagi kata-katanya hampir sama hurufnya atau pengucapannya seperti P dan D. Pada dasarnya gangguan disleksia ini mudah sekali untuk dikenali apabila orang tua ataupun sang guru itu bisa lebih teliti lagi, bisa lebih memperhatikan anak didiknya dan juga anaknya. Tapi hal ini juga sulit dikenali ketika anak tersebut belum masuk pada usia sekolah, kecuali orang tuanya mengetahui dari gejala ataupun ciri-ciri dari disleksia. Kalau orang tuanya tidak mengetahuinya, maka gangguan disleksia ini akan lama terungkapnya dan penyelesaiannya pun akan lebih rumit. Ciri-ciri dari disleksia di antaranya yaitu anak tersebut sulit untuk membedakan huruf yang sama seperti P, D, dan F, ataupun pengucapan yang sama seperti bat dan cat kayak gitu. Terus kemampuan bahasanya itu kurang atau dia mengucapkannya juga sulit, terus menulisnya, mengeja itu juga kurang. Terus ketika dia didikte atau membaca, dia senantiasa mengikuti tulisan yang ia tulis ataupun ia baca, jadi arah matanya itu mengikuti dan juga suaranya terkadang keras. Dari disleksia ini sebenarnya banyak sekali dan amat sangat bervariasi dan umumnya tidak sama pada setiap individu. Karena itu gangguan ini biasanya sulit dikenali, terutama pada anak yang belum bersekolah. Beda lagi kalau anak yang sudah sekolah, sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, penyebab anak kesulitan atau mengalami keterlambatan bicara itu ada beberapa faktor. Salah satu diantaranya yaitu karena ia lahir prematur dan juga ibunya mengalami gangguan psikis atau stres berat. Terus dari banyaknya penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwasanya anak yang mengalami disleksia yaitu sulit dalam membaca, mengeja, dan ketika membaca ataupun didikte, matanya senantiasa mengikuti arah di mana dia membaca atau didikte. Terus ketika seorang itu dilahirkan prematur, besar kemungkinan dia juga mengalami kesulitan dalam berbicara karena tadi fungsi otaknya yang belum optimal. Oleh sebab itu, ketika seorang ibu hamil, bukan hanya nutrisi yang dipentingkan akan tetapi juga keadaan psikologisnya. Maka
sudah menjadi kewajiban kita bagi keluarga, suami ataupun ibu itu sendiri untuk sering terbuka pada keluarganya agar beban itu tidak ditanggungnya sendiri. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.